Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat di masjid dan juga di majelis insyaallah kita cintai ini, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Baik, ikhwatil al-kiram, kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah taala, dan kita masuk pada bab berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dengan penyebutan Kitabul Ad'imah, yaitu kitab atau bab tentang hukum makanan maupun minuman, yang tentunya makanan dan minuman ini adalah merupakan sesuatu yang teramat sangat kita butuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Daripada itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya terhadap hal-hal yang sangat urgen semacam ini memberikan keterangan dan penjelasannya untuk menjadikan umat ini berada pada kebaikan yang seutuhnya lahiriah maupun batiniah, sehingga dari masalah makanan pun minuman pun Allah Subhanahu wa taala memberikan
arahannya melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ketahui yang namanya makanan yang kita makan ada yang berasal dari tumbuhan seperti yang kita kenal dari aneka ragam sayuran misalkan, atau apa yang dihasilkan dari pepohonan, dari buah-buahan ya, yang ada di sekitar kita. Ini sungguh nikmat yang amat sangat. Kemudian juga di samping tanaman itu atau tumbuhan untuk kita, pula untuk hewan ternak yang kita pelihara, Allah siapkan untuk menjaga kelangsungan hidup hewan ternak yang kita miliki. Kemudian dari minuman, Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan baik yang di dalam tanah ataupun dari mata air yang dialirkan ya, sehingga kita bisa mendapatkannya dengan mudah ya. Ini sungguh perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menjadi seorang hamba yang baik di dalam menjalankan tugas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Syarah Allah ta'ala menyatakan tentang al-ainah ini, wa hiya naw'ani hayawan wa ghayruhu, hayawanun wa ghayruhu, yaitu bahwasanya yang namanya makanan ataupun minuman itu berasal dari hewan maupun yang selainnya. Kalau hewan kita kenal, kalau ternak dari sapi, kambing, ya, baik dagingnya maupun susunya, ya, susu kambing, susu sapi untuk diminum, atau bahkan susu unta. Antum sudah minum susu unta? Ya. Kapan? Banyak berdoa bisa minum langsung dengan unta ya. Iya. Katanya enak ya. Tapi kita tidak pernah melakukan langsung, tapi alhamdulillah sudah diterapkan kita minum. Susu unta itu manfaatnya besar untuk kesehatan perut ya. Itu kalau yang perutnya tidak sehat, biasanya setelah minum dia bermasalah ya, lebih lama mendekam di belakang. Kalau perutnya bermasalah, bisa dipakai untuk cuci perut susu unta itu. Faedahnya sangat besar ya. Suatu saat semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk meminumnya yang segar. Tentunya di sana, di sini tidak ada. Baik, itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan siapkan untuk kita dari minuman, makanan sehat, lagi menyehatkan ya. Kemudian dari binatang ternak kayak ayam ya. Ayam di sekeliling kita dan kita mudah. Kalau kita mau melihara itu pun mudah ya. Coba kalau kayak lokasinya semacam ini bebas. Kalau antum mau makarnya sedikit, sudah dilepaskan saja ya, asalkan dia dibebaskan. Kayaknya berkembang biak tanpa harus antum kasih makan. Misalkan ya, kalaupun kita berikan makan al-qadarnya pun, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi ayam untuk mencarinya. Kalau di lingkungan kebun semacam ini misalkan, itu apakah bukan sebuah nikmat yang amat sangat? Kita melihara dan berapa cuma modal ayam sepasang diletakkan, buatkan kandang, beranak pinak kan? Iya, kurang apa lagi nikmat Allah itu. Dan itu diberikan pada kita dari telurnya, nanti bisa kita makan, menyehatkan, dari dagingnya. Berarti
Alangkah banyaknya makanan dan minuman yang halal yang disiapkan oleh Allah. Maknanya begitu. Kalau sudah banyak makanan dan minuman yang halal, kenapa harus cari yang tetangganya? Ya, jangan tetangga yang dicari. Apa yang menjadi milik kita? Ya, yang halal ini sudah ada. Gak usah cari tetangganya lagi. Ya, dengan berbagai alasan. Ada yang katanya untuk obat lah, untuk jamu lah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sekalipun kita punya alasan untuk jamu, untuk obat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan penyakit, melainkan sudah menyiapkan obatnya juga. Dan Allah tidak menjadikan perkara yang haram ya itu untuk dijadikan obat. Allah sudah siapkan yang halal, ya. Yang halal sudah siapkan, hanya kita tinggal mencari dan berusaha serta berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apapun obat, ya. Kalau memang belum diberikan kesembuhan oleh Allah, bukan berarti obatnya, tapi memang Allah baru berkehendak memenuhi keinginan kita. Ya mungkin dosa kita masih banyak yang harus dikikis. Mungkin karena memang doa kita yang tidak bisa dikabulkan. Kok nggak bisa? Ya, boleh jadi hari itu atau sepekan itu atau sebulan itu ada makanan-makanan yang haram yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Sudah doa terhalang dengan sebab makanan yang haram tersebut. Atau mungkin ada pakaian, ya, pakaian tetangga kebetulan di jemuran jatuh, kok bagus diambil, cuma karena nggak kelihatan dipakai dia, bagian dalam dipakai nyaman, tetangga pun nggak tahu celana pendek misalkan, kok bagus pun nggak ada diambil. Ya itu memang perkara remeh ya. Kalau secara nilai mungkin nggak seberapa, tapi menjadi sebab terhalangnya doa seorang hamba. Lalu penyelesaiannya ya kembalikan, nggak sudah dipakai, minta maaf, kembalikan, atau belikan yang semisal, kembalikan, nggak usah ngomong. Kalau tadi di jemuran, yang balikin di jemuran dengan model dan sifat yang sama. Jadi yang punya itu nanti malah mendapati celana menjadi baru kembali, misalkan. Ya itu solusi. Karena kalau harus ngomong sama tetangganya, ya besok bahaya. Bisa-bisa saya lewat belakang rumahnya dicurigai terus. Gitu. Nah, itu menjadi penghalang seorang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya. Kemudian kita masuk kembali kepada materi kita. Fa amma ghairul hayawan, adapun selain daripada hewan ternak, min al-hububi wa thimari wa ghairiha wa kulluha mubahah. Adapun selain dari hewan-hewan, dari hubub, biji-bijian, biji apa saja? Ayo, yang antum makan biji apa aja? Biji kopi yang antum makan, ya? Iya, biji kopi yang antum makan. Biji lada, ya? Kelas kepada dimakan. Cuman kan nggak langsung diolah, maknanya begitu. Biji-bijian bukan berarti bijinya langsung dimakan, kecuali biji kacang. Ya, memang itu yang dicari ya. Kemudian buah-buahan banyak, dari buah kurma, antum nanam dulu mudah-mudahan berbuah nanti. Ya, buah kurma, ya. Kemudian buah mangga, pisang, banyak, dan yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan siapkan untuk kita. Fakullu mubah, semuanya mubah, boleh, semuanya asalnya boleh, illa ma fihi madarratun kasummi wa nahwi, kecuali yang ada madaratnya, ada racunnya dan yang lainnya. Ya, secara asal seluruhnya itu halal bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian, untuk manusia berkhalifah. Mau makan dedaunan kalau sanggup silakan, kalau bisa. Iya. Kalau sanggup. Halal boleh. Cuman apakah
itu makanan kita. Kalau makanan ternak masih mungkin, tapi digunakan untuk perkara yang lain. Ya. Makan daun kopi misalkan, siapa tahu memang untuk jamu, untuk mengadakan riset penelitian dibuat jamu jadi obat. Mungkin kopi yang organik ini jadi obat yang mujarab. Iya, dilembutkan dan dilakukan proses tertentu untuk obat yang mujarab, untuk meluruhkan lemak-lemak yang ada di dalam usus besar, ya, dan yang kolesterol yang menumpuk yang mengakibatkan penyakit-penyakit seperti darah tinggi, asam urat dan lain-lainnya, sumbernya dari makanan yang mengotori usus besar itu. Dan sekarang sudah ada penemuan dan penyelesaiannya dari biji kopi yang organik, ya. Untuk produksi organik nanti naik harganya insyaallah. Baik. Dan ini memang solusi yang besar. Dan seorang yang sakit, maaf ya, seorang yang sakit jantung pun dengan pengobatan ini insya Allah. Karena intinya kebersihan makanan, keamanan makanan itu untuk tubuh, maka itulah awal dari kesehatan. Makanya benarlah kata Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah SAW katakan tentang masalah perut. Ma ja'alallahu ya'ashar min ghadnin. Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wadah kejahatan dari perut, ya. Yang kita garis bawahi ini masih ada. Tapi yang kita garis bawahi bahwasanya yang namanya perut itu sumber kejahatan, sumber penyakit. Kalau kita jadikan secara lahiriah badan kita, yang menjadikan badan kita sakit apa itu? Salah makan, ya. Makan sembarangan. Bukankah demikian? Kolesterol menumpuk, racun menumpuk. Akhirnya apa? Badannya sakit. Baik. Fakulluhu mubahun illa ma fihi madarah kasum wa nahwi. Semuanya mubah kecuali yang ada madaratnya sebagai racun dan selainnya. Ya. Jadi makanan, buah-buahan dimanapun tempatnya bisa untuk dapatkan, kita dapatkan dan pada asalnya adalah mubah. Ini kaidah di dalam masalah makanan dan minuman. Al-aslu fil asya'i hil. Asal dari segala sesuatu itu halal, ya. Halal dan juga boleh untuk kita makan, kalau itu bentuknya makanan maupun minuman. Asal dari segala sesuatu sekeliling kita semuanya halal. Baik. Kemudian wal asyribatu kulluha mubahatun illa ma asqara. Dan minuman, ya, minuman itu seluruhnya asalnya juga mubah. Illa ma asqar, kecuali yang memabukkan. Apa contoh minuman yang memabukkan? Antum kenal? Antum kenal atau antum tahu? Ayo, kenal atau tahu? Jangan salah. Jangan salah jawab. Kalau kenal itu punya pengalaman. Kalau tahu, ya namanya tahu. Pilih mana? Namanya nggak kenal nggak sayang. Baik, alhamdulillah. Antum tahu, alhamdulillah. Apa contohnya? Ya, yang dibuat dari anggur hitam maupun anggur merah, atau bahkan dari aren, sadapan aren itu jadi tua misalkan. Kalau sebelum diolah baru berupa nira, enak, bisa langsung diminum, nikmat, ya. Tapi setelah diolah menjadi tua, yang berarti di dalamnya adalah berubah menjadi khamr yang memabukkan, dan ini tidak boleh. Kalau diolah lagi menjadi cuka, maka boleh. Halal, haram, halal lagi. Iya. Jadi kalau sampai sudah jadi khamr, ya dibuat lagi menjadi supaya halal, yaitu dibuat cuka. Ya.
Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim mengatakan ni'mal idam al-khal, ya. Nikmat idam, seenak-enak atau senikmat-nikmat hidangan itu adalah cuka. Kok bisa? Itu bangsa Arab, bukan kita. Bangsa Arab itu, maaf ya sedikit cerita, banyak yang suka kecut-kecutan. Kalau kita buah-buahan dibuat manisan gitu ya, hatta misalkan buah-buah yang sudah manis, notabene manis, misalkan nanas dibuat manisan lagi, nanas sudah manis dimaniskan lagi. Itulah orang kita. Kalau di sana dibuat menjadi kecut menggunakan cuka. Kayak contoh istilahnya mereka gunakan enap. Enap itu adalah jenis makanan dari daun anggur yang diproses dan rasanya sangat kecut. Itu senang mereka makannya. Kalau antum tidak tahu, ini sangat kecut. Nah, itulah makanya dikatakan nikmat idam al-khalq, karena budaya bangsa Arab dan di dalam Sahih Muslim. Maknanya bahwasanya kalau seandainya sudah berubah dari khamr menjadi cuka, dia menjadi halal kembali. Dan setiap minuman asalnya adalah mubah kecuali yang memabukkan. Fa innahu yahrum kathiruhu wa qaliluhu. Sesungguhnya banyak maupun sedikit dia haram. Seperti yang kita sampaikan, tidak ada alasan untuk jamu supaya sehat, supaya kuat. Gunanya yang lain, ada madu, ya, ada telur ayam, telur bebek disiapkan oleh Allah. Ada brotowali kalau yang senang dengan yang pahit, dan yang lain, ada madu pahit, yang madu manis ada, yang bisa tersenyum ada, dan yang lainnya pun ada. Semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus cari yang diharamkan? Kan begitu. Jadi tidak bisa, semua itu tidak bisa dijadikan alasan apapun. Kalau sudah diharamkan ya haram. Banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Kullu muskirin haramun wa ma asfara minhu al-farq fa mil'ul kaffi min haram. Maka setiap yang memabukkan itu haram, dan apa-apa yang memabukkan minhu al-farq, yang memabukkan dalam ukuran al-farq itu adalah sebutan untuk sebuah takaran sebanyak 3 sok. Kalau sebanyak 3 sok itu haram, ya, karena dia memabukkan. Berapa 3 sok? Berapa liter jatuhnya? Kalau di 2,5 saja, jadi 7,5, kurang lebih 7,5. Ya, kita nggak bicara tentang 1 sok berapa ya. Kita katakan jalan pertengahan 2,5 liter, itu berarti 7,5 liter adalah merupakan minuman yang haram. Maka familul kaffi haram. 1 cakupan tangan ini, penuh telapak tangan ini pun haram. Jadi bukan karena sedikit nyicip untuk jamu sedikit saja, ya tetap saja diharamkan. Ya. Wa ini qalabat khamratu khallan halal. Sebaliknya, kalau khamr ini berubah menjadi khal tadi, yaitu cuka, maka dia menjadi halal. Baik. Jadi itulah kaitannya dengan yang namanya minuman yang diharamkan kalau sudah memabukkan. Satu poin yang harus dimengerti, minuman yang memabukkan itu ada zat yang menjadi sebab, ya, yang menjadi sebab minuman itu menjadi memabukkan. Apa? Alkohol. Tetapi bukan berarti setiap minuman yang ada di dalamnya alkohol itu haram. Bedakan antara minuman yang memabukkan dengan minuman yang setelah proses tertentu mengandung alkohol yang kemudian tetap halal karenanya. Yang menjadi keharaman itu bukan alkoholnya semata, bukan sebabnya hanya alkohol, tetapi dia memabukkan. Hanya zat yang menjadi sebab itu alkohol. Sulit membedakan? Insya Allah mudah dengan contoh. Wabil misaliyat tadih al-maqal.
Ya, dengan contoh itu semakin jelaslah apa yang dikatakan. Contohnya tapi antum bawa ke laboratorium ada nggak alkoholnya? Banyak. Halal. Siapa yang berani mengatakan haram? Satu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau yang mengatakan haram, datangkan dalilnya. Kalau kalian benar. Kenapa? Al aslu halal, al aslu mubah. Ya. Kalau karena asalnya dari makanan minuman itu halal, kalau orang mengatakan haram, datangkan dalilnya. Mana yang berikan keterangan haraman tersebut? Begitu. Kecuali masalah ibadah, sebaliknya. Ya. Makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam Manzumah Qawaid Fiqh atau Manzumah Ushul Fiqh mengatakan al-aslu fil asya'i hillun wa mna' ibadatan illa bi idzni syari'. Al-aslu fil asya'i hillun wa mna' ibadatan illa bi idzni syari'. Asal dari segala sesuatu itu halal. Ya, halal. Wa mna' ibadatan, adapun masalah ibadah atau sesuatu yang dianggap atau dimaksudkan dengan pelaksanaannya ibadah kepada Allah itu adalah terlarang. Ya. Kebalikan dari masalah adat, ya. Kebiasaan-kebiasaan kita, makanan, minuman itu asalnya halal, pakaian semuanya halal asalnya. Kecuali ibadah. Kalau ibadah asalnya dilarang kecuali illa bi'izni syariah, kecuali dengan izin syariat. Jadi kalau kita hendak beribadah atau bermaksud untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah atau mengharapkan pahala dari Allah, itu maknanya kita hendak beribadah, berharap pahala ya, dengan melakukan ini, dengan berzikir minta mengharapkan pahala, dengan membaca Al-Quran mengharapkan pahala dan lain-lain, maka harus mencocoki hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa bi'izni syari', kecuali dengan izin syariat atau zat yang sudah memberi syariat, yaitu Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun kaidah di dalam masalah ini. Jadi nggak repot kita. Sekarang Rasulullah mengajarkan tidak, Rasulullah mencontohkan tidak, ya sudah tinggalkan. Mengajarkan kita lakukan, tidak ya nggak usah kita lakukan, selesai. Apa yang kita inginkan dari sebuah ibadah, kecuali redha Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali berharap kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan harap kita berjumpa seorang berjumpa dengan Allah kalau dia menyelisihi hadir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selanjutnya, wal hayawan ismani. Adapun kaitannya dengan hewan, itu ada dua jenis. Yang pertama bahari, ya, bahari ya kan, hewan yang ada di lautan. Bagaimana dengan sungai, danau, rawa, kolam, masuk di dalamnya, ya, masuk di dalamnya. Fayahillu kullu ma fil bahri hayyan wa mayyitan. Allah Ta'ala muhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Al-Maidah ayat 96, ya. Jadi yang pertama itu binatang yang ada di air, ya. Baik air tawar, air payau maupun air laut, maka bahasanya laut di sini. Ya, semuanya halal, baik hidup maupun mati. Masya Allah. Hidup ataupun mati. Kalau memang binatang-binatang tersebut asal dari kehidupannya adalah memang di air, maka dia halal, walaupun berupa bangkai. Antum nemu ikan gabus sudah mati, sembelih dulu, bismillah, enggak, langsung saja makan, alhamdulillah, ya. Tapi antum nemu ayam gede, mas, jam jago mati, antum sembelih, bakulah makan, tidak boleh. Jadi binatang yang di air itu semuanya halal, ya. Tapi dengan syaratnya bukan ayam antum cemplungin air jadi binatang air, bukan. Ya, nemu ayam nih, cemplungkan dulu kolam, ya nggak boleh.
Ya ini binatang air, binatang di air itu namanya. Beda ya. Jadi seluruh binatang yang memang notabene hidupnya di air, hidupnya bukan cari makannya. Ini poin juga yang harus kita perhatikan. Karena ada sebagian binatang yang cari makannya di air, tapi dia binatang darat. Ya. Binatang darat makannya, cari makannya di air. Contohnya apa? Bebek, ya benar. Bebek di darat pun bisa. Ya. Yang secara kehidupan, yang memang notabene dia mesti ke air, yang tidak akan ke darat. Bukan salah satunya, tapi dia di darat pun bisa bebas. Biawak. Contoh yang lainnya. Saya mau tanya, buaya makannya di mana? Ya, kalau buaya darat, lain kepalanya hitam, berambut, ya. Itu lain. Buaya darat lain. Tapi buaya itu binatang darat, benar tidak? Buaya itu binatang darat, tapi dia hidup di air. Kok bisa? Karena makanannya banyak di air. Makanya dia kalau di air itu apakah menyelam seperti ikan? Dia menyelam pada sebentar, nongol lagi kepalanya bernapas. Dia tidak. Kalau nggak percaya, ke penangkaran buaya. Ya. Atau cari di muara. Ya. Dia memang binatang darat, bukan binatang air. Hanya dia mampu. Demikian. Kalau dikatakan hidup di dua alam, dalam Islam tidak ada yang semacam ini. Jadi poin terbesar dia di mana? Apa hukumnya? Kalau poin terbesar dia adalah binatang darat, ya itulah hukum bagi binatang tersebut. Ya. Walaupun dia memiliki kemampuan untuk di air dalam kurun waktu yang lama, tapi asal dari dirinya adalah binatang darat. Kuda Nil misalkan. Kuda Nil. Sekarang kuda Nil binatang darat apa binatang di air? Darat. Cuma dia nggak tahan dengan panas. Ya. Nggak tahan dengan panas, makanya seringkali atau kebiasaan hidupnya, ya kata mereka itu yang punya penelitian, mencari makannya kalau sudah malam hari, keluar ke darat kalau malam hari, kalau siang masuk ke dalam air, karena dia nggak tahan dengan panas. Makanya dia kalau di air pun kepalanya nongol kayak buaya. Nah, itu. Jadi hewan itu ada dua macam. Yang pertama adalah hewan air atau hewan laut. Hanya kita harus jeli apakah dia jenis binatang darat yang memang cari makan di air, yang tak tahan dengan kehidupan darat, atau memang dia sepenuhnya merupakan kehidupan dan makanannya di air. Dihalalkan bagi kalian, ya, soidul bahar. Soidul bahar itu adalah apa? Soid itu berburu, buruan di lautan atau katakan atau mancing dan yang lainnya, dan makanannya. Berarti laut, sungai, danau, kolam dan yang lainnya, tempat-tempat yang merupakan tempat ikan dan yang semisalnya, itu dihalalkan seluruh yang ada di dalamnya. Wa ammal barri, adapun binatang darat, ya, fal aslu fihi al-hillu illa ma nassa asy-syari'u Adapun binatang darat itu asalnya halal kecuali yang dinaskan oleh syariat atau pemberi syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentang keharamannya. Berarti kambing, sapi dan semisalnya yang kita kenal halal. Kakak halal tidak? Iya. Tidak. Kenapa tidak halal? Ada larangan membunuh apa enggak? Apa dia dilarang untuk dimakan? Larang membunuh. Berarti boleh dimakan. Apa harus membunuh? Ya makan hidup-hidup, keluarkan hidup-hidup. Ini kaidah ya. Ini berarti di dalamnya ada kaidah, setiap binatang
yang dilarang untuk yang tidak boleh untuk dibunuh, maka haram dimakan. Iya. Setiap binatang yang tidak boleh dibunuh, maka haram untuk dimakan. Iya. Dan setiap binatang yang diperintahkan, yang Allah perintahkan kita untuk membunuh, juga haram dimakan. Iya. Ini dua sisi. Jadi setiap binatang, ini kaidah untuk mereka. Setiap binatang yang tidak boleh dibunuh, dia haram untuk dimakan. Kalau diminum, nggak usah dia minumlah biawak itu bisa, silakan. Ya, kepala sudah bertanya semacam itu. Sedang setiap binatang, ya, yang tadi saya katakan, yang diperintahkan untuk kita membunuhnya, itu pun haram untuk dimakan. Ya. Ini kaidah untuk mencatat dan untuk diingat. Nanti nggak repot. Kalau ini binatang memang nggak boleh dibunuh, haram. Ini binatang harus dibunuh, maka haram juga. Contoh binatang yang harus dibunuh, yang dinaskan, kalau centing, ular masuk dalam babnya di dalam sebagian riwayat hadis dan Sahih Bukhari. Tikus, ya, itu diperintahkan. Contoh yang disebutkan adalah benar. Dan ada binatang yang memang diperintahkan, benar-benar diperintahkan, baik di tempat kita maupun di tanah suci. Seperti yang dicontohkan tikus, kalajengking, ya. Terus burung raja wali, al-hidayah, ya. Terus al-kalbu, al-akur, ya. Yaitu anjing, bukan anjing hitam, anjing gila, dan tadi kalajengking, ya. Kalajengking, tikus, anjing gila, ya, terus burung raja wali, kemudian juga burung gagak. Itu 5 jenis binatang yang memang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Konsum minad dawabi yuqalna fil halli wal haram. Jadi ada 5 jenis binatang yang memang diperintahkan untuk kita membunuhnya, baik di tempat kita, ya, maupun di tanah suci sekalipun. Maksudnya tanah suci, kalau seandainya antum sedang ibadah umroh, ibadah haji, membunuh binatang-binatang itu nggak apa-apa, haram. Tapi kalau di padang pasir itu ada semisal tikus tapi bukan tikus, jadi jangan ambil bunuh. Dia warnanya putih dan hidup di padang pasir, nggak takut dengan orang. Apa itu ada namanya? Saya lupa. Dan dia dimakan oleh bangsa Arab. Dia dimakan. Saya pernah sempat melihatnya ketika kami main ke padang pasir dengan beberapa teman Saudi ketika itu. Kok lupa namanya. Semisal tikus tapi dia bukan tikus. Ya, mirip, bentuknya mirip, sama persis. Nah, itu bangsa tikus. Jadi 5 binatang tersebut di tanah suci tidak harus dibunuh, apalagi di tempat kita. Tikus kerjaannya merusak. Burung gagak menakutkan. Ya. Biasanya kalau ada burung gagak lewat, ada orang mau mati. Dulu. Iya, memang tiap hari ada orang mati yang ada mati pun ada. Itu haram atau jangan diikuti. Itu haram. Itu syirkul asghar, syirik kecil. Coba burung raja wali itu kan diharamkan untuk itu kan diperintahkan untuk dibunuh, tak boleh dimakan. Burung raja wali, al-hidayah, asal dari dikisahkan
Kenapa diperintahkan untuk dibunuh? Karena tukang ngerjai orang. Misalkan nih, tatkala seorang sedang mandi, kemudian dia punya cincin dilepaskan gitu. Raja Wali ini senang dengan warna merah. Kalau cincinnya merah diambilnya, dipindahkan ke tetangganya misalkan. Nah tetangganya nemu dipakainya, disangka kawannya maling. Berantem tidak? Ya berantem. Itu makanya dia disebut al-khidah, tukang tipu, tukang ngerjai. Burung Raja Wali. Jadi jangan dibanggakan Raja Wali. Raja Wali tukang ngerjai orang, tukang menipu. Baik. Kembali ke pembahasan kita bahwasanya itu di antara 5 jenis binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh baik di tanah suci maupun di luarnya. Sebagian riwayat hadis menyebutkan al-hayyah, yaitu ular. Baik. Kemudian Syekh Rahimahullah Ta'ala melanjutkan kalimatnya, faminha ma fi hadis Ibnu Abbas. Maksudnya adalah yang dilarang oleh syariat, yang dinaskan oleh syariat adalah ma fi hadis Ibnu Abbas, kullu dinabin minasida'i fa akluhu haram. Setiap dinabin yang memiliki binatang yang memiliki taring, minasida'i dari binatang buas lah bahasanya ya. Nah dari binatang buas yang sifatnya menyerang, fa'akluhu haram, maka dia haram untuk dimakan. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Jadi setiap yang punya lina punya taring, minas sibai. Contoh binatang yang punya taring, harimau, jelas. Antum mau makan? Ya. Cepat-cepatan ya, cepat-cepatan. Terus apa? Anjing, jelas. Ya. Binatang darat. Maunya tertarik, tapi minas sibai. Dia menyerang tidak? Perhatikan kalimat yang awal, kullu dinabin minas sibai. Setiap yang bertaring dari binatang yang sifatnya menyerang, yang menggunakan taringnya untuk menangkap mangsa. Iya. Dia makanannya apa? Madu. Asli? Iya. Selain daripada itu? Juga. Barangkali ada yang lainnya dari jenis-jenis yang lain yang tidak kita ketahui. Ya. Nangka buah-buahan. Ya. Nangka juga buah-buahan. Buah-buahan. Kalau dia bertaring, kemudian dan dia bukan binatang yang sifatnya menyerang. Menyerang di sini menyerang mangsa, maksudnya itu dimakan, bukan menyerang antum. Jadi menyerang mangsa untuk dimakan, maka dia haram. Kalau sifat ini tidak ada, maka tidak. Walaupun dia punya taring sekalipun, sebab taringnya bukan digunakan untuk menangkap mangsa dan juga dia bukan jenis binatang yang menyerang. Makanya kullu dinabin minas sibai. Setiap yang punya taring dari as-sibai. Nah sekarang kalau dia makan burung juga sifatnya bagaimana? Kalau memang dia banyak menggunakan kukunya untuk membunuh, untuk nangkap, ya sudah masuk di dalamnya. Antum berikan tambahan, dia suka makan ayam misalkan, dibunuhnya dengan cakar yang sudah masuk dalam binatang buas yang tidak boleh dimakan, boleh sendiriannya. Kan begitu. Baik. Kemudian juga wanaha an kulli dhi mikhlabin min at-tayri, rawahu Muslim. Dan juga Rasulullah SAW melarang dari setiap burung yang memiliki mikhlab, paruh, ya, atau cakar, ya, memiliki cakar dari burung. Apakah burung itu tidak semuanya punya cakar? Ada yang punya atau nggak punya? Kayaknya punya semua. Antum
memelihara burung kutilang juga ada cakarnya. Maksudnya adalah yang digunakan untuk menerkam dan menangkap mangsa, sama seperti yang awal, yaitu yang punya binatang yang punya taring yang sifatnya untuk menangkap mangsa, menggigit dan membunuh. Begitu. Makanya dikatakan minas sibai waktu awal tadi. Kullu lina bin minas sibai wa akluhu haram. Kemudian wanahan kulli dzi ikhlabin minat tayr, dan melarang dari setiap yang memiliki cakar yang tajam dari binatang, dari burung. Ya, padahal burung semuanya punya. Yang dimaksudkan adalah yang digunakan untuk menangkap mangsa, seperti burung elang. Itu luar biasa elangnya. Tikus yang jauhnya kayak gitu dalam sekejap bisa kena. Jadi perhitungan gerakan tikus kemana bisa ketahuan. Subhanallah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan. Dari jarak sekian puluh meter. Antum bisa coba kalah antum sama elang. Kemudian selanjutnya, pertanyaan nanti insyaallah. Wa naha 'an luhumil khumuri al-ahliyah muttafaqun alaih. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang dari al-khumuri al-ahliyah, keledai yang ahli, maksudnya keledai yang sudah dipelihara dijadikan binatang tunggangan. Ini tidak boleh, diharamkan. Hadis muttafaqun alaih. Adapun yang wahsy itu adalah yang liar, keledai liar, maka boleh. Kalau keledai yang dipelihara digunakan sebagai binatang tunggangan, diharamkan, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita memakannya. Adapun wahsy yang binatang liar, maka sebaliknya, yaitu dibolehkan. Antum berburu ketemu dengan keledai, tapi keledai liar, bukan keledai lepas, kecuali antum nggak tahu, maka hukumnya keledai liar. Itu pun dihalalkan. Yang diharamkan adalah yang dipelihara. Baik. Selanjutnya, sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya yang diharamkan kadang kita tidak boleh membunuh, atau kita diperintahkan untuk membunuhnya. Wa naha an qatli arba'in minad dawa, dan Rasulullah SAW melarang dari 4 binatang untuk kita membunuhnya. Yang pertama an-namlatu. Apa an-namlah? Semut. Yang kecil atau yang besar? Semut kecil. Ada ya, semut kecil. Semua jenis semut. Kalau masuk ke dalam minuman, boleh nggak antum meminumnya? Gimana? Kalau masuk ke dalam roti bolu, bagaimana nasib sang semut? Boleh atau memakannya? Boleh. Yang nggak boleh kan membunuhnya. Dia di dalam bolu masuk, ikut makan. Saya makan bolu, dia ikut. Gimana? Boleh tidak? Atau antum buka dulu bolunya, cari semutnya. Semut yang masuk ke dalam bolu biasanya kecil-kecil. Kalau antum mau buang, bolunya belinya mahal, buatnya payah. Kalau mau dimakan, semutnya ikut dimakan. Kalau mau direndam dulu semutnya mati, bolunya hancur. Jadi gimana? Ini PR bagi antum. Nanti antum jawab. Antum pikir sambil berjalan. Wa naha an qadri atban min ad-dawab, yaitu an-namlah semut, wan nahlah, apa nahlah? Lebah. Lebah, hati-hati, kadang ada lebah di rumah, itu jangan dibunuh. Kalau sarangnya saja dihilangkan tanpa membunuh, lakukan sebisa mungkin. Jangan antum sakit, sarangnya saja. Sarangnya dibuang, lebahnya menyerah. Nah, saat itu antum bisa membunuh. Ini namanya apa? Teori.
Teorinya begitu, supaya bisa membunuh lebah. Buang sarangnya, lebahnya ngamuk, antum bunuhlah dia, maka boleh karena dia membahayakan. Iya, asalnya nggak boleh. Tapi kalau dia sudah membahayakan, bunuh. Jangankan lebah, orang saja kalau membahayakan dibunuh. Iya kan? Iya. Kalau manusia sudah membahayakan yang lainnya, akhirnya dihukumi dengan hukum bunuh. Apalagi hanya sekedar lebah. Tapi ya jangan main semacam itu. Usahakan sebisa mungkin supaya dia pindah tanpa kita harus membunuhnya. Kemudian wal hudhud, burung hudhud. Di sini ada tidak? Di sini ada tidak? Anda bisa berikan contohnya? Nggak ada. Di tempat kita. But ada. Apa sebutkan burung bubut atau hudhud? Atau Bubut yang ini. Burungnya ini itu. Nabi Sulaiman. yang dikisahkan Kayaknya nggak ada. di dalam Al-Quran. Enggak ada. Sini banyak lima. Itu anak keturunannya yang sekarang. Iya. Burung hudhud itu indah, cantik, cenggernya panjang, banyak. Kalau di padang pasir banyak. Saya sering melihatnya. Tadinya saya nggak tahu, tapi pas saya ngontrak di sana, ngontrak saya nggak punya rumah, dia ngontrak dengan tetangga, pas di halaman terlihat itu Anwar Suh. Sedangkan hudhud itu burung hudhud. Jadi dia punya cengkeh panjang dan gedenya segede burung gala itu, nggak besar amat. Ya, itu kata seorang di sana. Ya. Jadi hudhud tidak boleh dibunuh. Kalau nggak boleh dibunuh berarti nggak boleh dimakan. Ya. Wassurat, wassurat apa surat? Burung apa? Burung alap-alap. Burung alap-alap ini tidak boleh dibunuh. Jenis ram, tapi dia yang alap-alap itu tidak boleh dibunuh. Jenis ram, tapi dia alap-alap itu tidak boleh dibunuh. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang disahihkan oleh Muhammad As-Syaibani rahimahullah taala. Baik, itu adalah jenis binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Selanjutnya wajami kalau qabaiti muharramatun kal hasyarati wa nahwiha. Selanjutnya seluruh hasyarat binatang-binatang yang menjijikkan. Ya. Itu adalah haram. Dan yang semisalnya seperti cacing, ya. Cacing tidak boleh. Halal apa haram cacing? Cacing bukan binatang buas, Ustaz. Iya, bukan binatang buas, betul. Jijik tidak. Kalau dicampur dengan mie mungkin tidak jijik. Iya, sambung. Ya. Seluruh ya yang menjijikkan ya, itu diharamkan. Ini binatang darat yang kita bicarakan, binatang darat. Cacing, ya. Kadang walaupun dia cacing kalung yang dibuat kapsul sekalipun, udah nggak menjijikkan, sudah di kapsul. Ada iklan sebentar ya, maaf ya. Baik. Kemudian Rasulullah wanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jalal. Ini adalah penyebutan Syekh rahimahullah taala tentang binatang-binatang, jenis binatang yang diharamkan. Seperti dikatakan tadi bahwasanya pada asalnya halal kecuali yang diharamkan yang dinaskan oleh syariat. Maka di antara yang dinaskan adalah 5 jenis binatang yang tidak boleh dibunuh misalkan, dan binatang-binatang yang menjijikkan itu diharamkan. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jallala wa al-ghaniha hatta tudbasa wa tud'imat tahir talata, hingga
Dan juga Rasulullah SAW melarang kita makan atau minum dari jalalah. Jalalah itu apa? Apa jalalah? Binatang, baik binatang ternak atau bukan, yang mayoritas makanannya adalah dari khaba'ith, dari sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang diharamkan. Makan bangkai misalkan, ya, kerjanya makan bangkai. Kalau bangkai ikan nggak masalah, ini bangkai yang selainnya dari bangkai binatang, maka tidak boleh dimakan. Ikan lele contohnya yang di kolam, karena seseorang itu ternak ayam potong, setiap hari biasanya ada yang meninggal dunia, maka sayang, ya, disiapkan kolam, dikasih ikan lele, kemudian dijadikan sebagai makanan supaya lebih lezat. Biasanya dibakar terlebih dahulu, dimasukkan. Bagaimana dengan ikan lelenya? Haram, karena dia adalah jalalah yang diberi makan dari binatang yang sudah menjadi bangkai. Kecuali sebelum mati antum sembelih kemudian masukkan, maka boleh. Gimana? Sudah sebelum mati masih kelotok-kelotok, sembelih, kasihkan untuk lele. Sayang tidak? Sayang, ya. Tapi kalau sudah jadi bangkai, antum kasihkan lele, ya, kasihan sang lele, ya, dikasih bangkai terus sehingga tidak bisa dikonsumsi. Nggak boleh dikonsumsi, baik ikan lele ataupun yang lainnya, baik bentuknya binatang maupun tumbuhan. Contoh dari tumbuhan misalkan pada zaman dahulu, ya, itu biasanya buat maaf kaktusnya dari tanah ditutup pakai tanah yang tradisional. Sesudah penuh nggak mungkin manggil mobil untuk nyedot. Kalau kaktus saya mau nggak ada sedot kan gitu. Lebih nyaman kalau dihancurkan sekalian, ditimbun pakai tanah, dikasih pohon pisang misalkan di atasnya, subur luar biasa. Ya. Halal kan? Nggak boleh, itu haram. Kenapa? Mayoritas makanannya dari sesuatu yang najis. Walaupun sudah menjadi pisang, nggak kami makan, kan dijual, nggak boleh. Ya. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah itu kalau sudah mengharamkan sesuatu, harganya juga diharamkan. Saya nggak makan, saya jual. Lah yang memakan orang lain, dia kan nggak tahu, ya, tetap tidak boleh, tetap diharamkan. Itulah yang dimaksud dengan jalla. Hatta tuhbasa wa tud'aiman tahir, hingga dipindahkan dan dikasih makanan dari makanan yang suci selama 3 hari. Ini di dalamnya ada khilaf para ulama. Sebagian ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan hingga 40 hari. Jika seperti binatang ternak yang besar kayak sapi, kerbau, membutuhkan waktu yang panjang hingga makanan yang tumbuh, daging yang tumbuh dalam tubuh binatang itu berasal dari makanan yang dihalalkan. Ya. Baik. Itulah yang dikatakan jalalah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW kita untuk mengkonsumsinya. Jadi bukan hanya sekedar binatang, tumbuhan pun kalau sifatnya demikian masuk di dalamnya. Baik. Sampai di sini terkait dengan masalah makanan dan minuman yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala di dalam kitabnya. Mudah-mudahan hal-hal yang disebutkan merupakan rangkuman dari masalah yang lainnya yang di dalam ada kaidah-kaidah yang bisa menjadi pegangan bagi kita sehingga kita tenang karenanya di dalam mengkonsumsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.